Pak, tolong dong di-share apa sih rahasianya Bapak awet muda. Wah, terima kasih saya kalau dianggap awet muda. Dan saya memang merasa masih muda. Saya sekarang sudah berumur 60 tahun. Orang bertanya, baru saya berumur 60 tahun tanggal 16 Maret kemarin. Istri saya bertanya, gimana rasanya umur 60? Saya bilang seperti baru lahir. Ya, jadi saya merasa bahwa kalau orang dulu bilang hidup dimulai dengan umur 40 tahun, sekarang saya rasa hidup saya dimulai dengan umur 60 tahun. Jadi semangat saya masih tetap sama, ya. Saya juga tidak berencana untuk pensiun. Saya akan bekerja seumur hidup saya selama masih kuat. Nah, pertanyaannya kembali, apa sih rahasia saya untuk awet muda? Tentunya semua jawabnya satu, karena saya happy. Karena orang yang tidak happy pasti kelihatan terbeban di pikiran, pengaruh kepada fisik, wajah dan segala macam. Karena dalam iman saya ada menuliskan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kadang-kadang karena happy, sakit apa nggak berasa. Saya ingat deh kalau kita lagi baru pacaran deh, jatuh cinta, coba kepala lagi lemes, pusing-pusing, kayaknya hilang tuh begitu dengar terima telepon dari pacar kita atau lagi jalan bersama. Aduh, luar biasa, betul kan? Karena kita happy, ya. Jadi memang intinya adalah karena saya happy, makanya saya bisa awet muda. Lalu bagaimana caranya kok saya bisa happy? Apakah saya tidak punya banyak masalah dalam hidup? Oh, tentunya, apalagi saya pengusaha. Pengusaha itu dikenal juga dengan orang yang suka jual beli rumah. Oh, saya pernah merasakan saya harus jual rumah, saya harus mulai dari bawah, kembali dan bangkit. Itu sudah biasa. Tetapi bagaimana saya bisa tetap happy? Yaitu pertama, saya menganggap semua masalah dalam hidup itu biasa. Kita tidak perlu keluhkan, sesali atau berbagai hal yang negatif. Ya kita perlu hanya hadapi. Saya suka dengar pepatah yang mengatakan begini, lebih bagus kita menyalahkan sebuah lilin kecil untuk menerangi kegelapan daripada mengutuki kegelapan itu, ya. Lalu apalagi mungkin poinnya saya, walaupun memang saya rajin berolahraga, saya memang suka berolahraga, lalu saya juga jaga makanan dengan minuman, saya tidak merokok, tidak minum minuman keras, saya juga nomor satu lagi saya sangat menjaga cukup tidur. Jadi kebiasaan saya sejak kuliah, sejak sekolah, saya itu selalu belajar tiap hari. Jadi dicicil belajar itu tiap hari. Sehingga pada saat besok mau ujian, teman-teman saya itu stres sampai bergadang. Saya tidur saja, cukup istirahat. Kenapa? Karena saya sudah belajar tiap hari. Jadi saya sangat menghindari yang namanya bergadang. Ya, mungkin ada lagu lah, bergadang jangan bergadang gitu ya, kecuali ada maknanya. Tapi memang nggak ada maknanya, bergadang untuk apa? Segala sesuatu saya begini poinnya, kalau saya ada masalah, saya bawa tidur dulu. Buat apa saya pusingin? Besok saya udah tidur seger, saya pikirin lagi masalahnya, bagaimana cari solusinya, ya. Nah, lalu poin berikut lagi, mungkin saya orang yang suka mudah memaafkan. Jadi saya orangnya nggak pernah punya dendam. Ya, kalau orang juga berutang sama saya, mau bayar syukur, enggak juga udah, saya nggak pusingin. Saya orang mau berbuat apapun sama saya memaafkan saja. Kenapa? Karena saya belajar mengosongkan diri. Karena rugi di kita gitu, sudah jatuh ketiban tangga. Jadi salah satu kunci saya mungkin bisa happy adalah karena saya mudah memaafkan, ya. Dan juga ini satu poin yang luar biasa buat saya, juga mengejutkan. Seorang karyawati saya senior yang sudah lama, dia mengatakan bahwa saya itu selama puluhan tahun dia bekerja sama saya, dia nggak pernah lihat saya marah sekalipun. Dan memang ternyata, memang terbukti sampai hari ini, saya nggak suka marah-marah di kantor. Saya suka menegur, disiplin, tetapi dengan tidak cara marah-marah. Begitu juga dengan anak-anak saya tidak pernah, saya bukan tipe orang yang suka marah-marah. Nah, mungkin karena itu segala sesuatu saya bawa happy, dan happy akhirnya beginilah saya boleh tetap awet muda, ya. Semoga resep ini boleh diikuti bagi semua orang. Jadi janganlah kita satu hal mungkin yang saya bagi lagi adalah semboyan hidup saya adalah berjiwa besar.
Apa maksudnya berjiwa besar? Orang yang berjiwa besar akan mengecil-ngecilkan perkara-perkara yang besar. Tapi orang yang berjiwa kecil akan membesar-besarkan perkara-perkara yang kecil. Jelas terbalik sekali. Ya, jadi semoga dengan sikap mentalitas kita seperti ini, kita selalu sikapnya, bawaannya, attitude itu selalu happy. Bahkan orang-orang yang kenal saya, baik di dalam teman-teman saya, mengatakan saya ini nggak pernah susah. Tapi bukan berarti saya tidak pernah mengalami kesusahan dan problema. Tapi memang entah bagaimana, saya selalu energik, saya selalu happy. Bahkan anak saya bilang, nggak pernah lihat saya sebagai bapak kalau udah sore kelihatan lelah, kayaknya seger aja seperti pagi. Ya itu mungkin dari pikiran. Nah kembali lagi orang katakan pikiran itu adalah sumber segalanya. Saudara mau bahagia, mau tidak, bukan dari apa yang saudara miliki di dalam hidup ini, tapi semua dari pikiran kita. Kalau memang kita mau berbahagia, kita bisa memilih untuk berpikir untuk berbahagia dan akhirnya boleh hidup awet muda. Terima kasih.